Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justian. Nah, kalau kalian nih ya, mungkin orang-orang yang kayak berjualan di sosial media, ataupun kalian-kalian yang kayak mulai usaha-usaha kecil-kecilan jualan-jualan ini ya, buat nambah-nambah sampingan gitu. Ataupun emang yang kalian fokusnya itu hidupnya itu di online shop, dan emang berjualannya itu kayak jumlah pemasukannya semua dari online shopnya kalian. Nah, ternyata emang kan itu termasuk dari promosi dan marketing gitu, elemen wajibnya lah. Nah, psikologinya marketing itu ternyata berperan besar banget loh bagi sebagian kalian orang-orang awam gitu. Psikologi marketing itu apa sih, Kak? Jadi psikologi marketing itu mencakup banyak hal. Nah, pernah nggak nih misalnya teman-teman kayak ditawarin tester gratis gitu. Nah, jadi kayak kalau manusia itu kayak ngerasa tidak enakan, jadi beberapa orang akan terpaksa membeli produknya gitu, misalnya habis nyoba tester dan ternyata testernya enak. Nah, itu jadi poin bonus atau poin lebih bagi teman-teman juga, karena emang dari yang enak itu setelah dicoba, wah akhirnya oh gini-gini loh rasanya, jadi semakin mengenal dan akhirnya membeli produknya secara berkelanjutan. Nah, pasti juga teman-teman suka terkadang kayak nggak kepikiran gitu, tapi pasti ada beberapa yang mikir tiap masuk ke supermarket, hypermarket, atau kayak minimarket tertentu gitu, ketika teman-teman masuk, kok ada lagu ya, kalau nggak teman-teman tiba-tiba lagu favorit nih, teman-teman masuk, wah lagu favorit gue nih, ternyata itu berdampak banget buat psikologi manusia, menjadi bikin kayak orang betah, nyaman gitu, kayak chill out gitu, kayak di rumah sendiri. Akhirnya kayak pergerakannya jadi lebih lambat, belanja ngeliat-ngeliat lebih tenang. Bahkan gue sering lihat ya kayak beberapa orang ketika musiknya lagunya diputer gitu yang emang lagu kesukaan mereka, ada mereka kayak goyang-goyang, joget-joget. Gue juga sendiri tuh kadang kayak gitu sih, kadang-kadang malu-maluin, suka kayak joget-joget nggak jelas, kadang-kadang orang ngeliatin annoying banget kali ya, kring ya banget, kring gitu. Bunyi telepon kring. Oke, guys, nah jadi itu emang berdampak banget sih buat psikologi kita tanpa kita sadari. Nah, pilihan size nih juga ternyata jebakan bagi teman-teman yang emang suka membeli makanan online gitu. Banyak banget pengusaha-pengusaha kekinian yang suka memanfaatkan trik ini, tapi teman-teman terkadang nggak sadar. Misalnya kayak gambaran harga ya, ukuran small itu kurang lebih 13.000, ukuran medium 17.000, ukuran besarnya 25.000. Apa sih gitu yang ngebedain gitu? Cuma ditambah 2.000 doang, Kak. Santi sebagai boba berpengalaman nih, jadi narasumber dari ya. Nah, jadi bedanya itu ternyata 2.000 itu misalnya kayak privilege-nya lebih dikit gitu ternyata. Sedangkan yang 25.000 itu gelasnya misalnya bisa bedanya 10 oz lah ya, misalnya yang kayak small itu 12 oz, large-nya medium itu 14 oz, tapi large-nya itu 22 atau bahkan 24 oz. Nah, itu yang kayak bikin orang, wah mendingan si large ini dong ya, lebih hemat gitu. Jadi daripada yang tengah-tengah gitu, mendingan nambah sekalian deh. Jadi itu kayak gitu ya. Itu untuk kurang lebih untuk yang kayak offline marketing lah ya, yang emang secara bertemu langsung dengan pelanggannya gitu emang, atau emang customernya datang langsung ke tempat tujuannya, entah kayak ke supermarket, entah kayak membeli makanan atau minuman ya. Nah, oke, tapi kalau misalnya psikologi marketing nih secara luas lah ya, gue kasih gambaran untuk kalian yang menggunakan marketing tools, yaitu adalah Instagram maupun YouTube. Jadi 5 elemen penting psikologi marketing buat gue adalah pertama warna. Banyak banget yang gue pelajarin dari warna. Warna ini jadi kayak misalnya buat makanan nih lebih cenderung merah ataupun oranye. Kenapa sih? Memancing rasa semangat gitu. Nah, misalnya untuk kayak tergantung apa yang teman-teman mau sampein gitu ya. Misalnya untuk aplikasi keuangan warna lebih cenderung biru gitu, fintech. Makanya kenapa kayak Dana gitu warnanya biru, OVO ya biru keunguan gitu. Maksa banget. GoPay juga kalau nggak salah ada logonya gitu yang kayak agak-agak biru juga deh, setahu gue ya, faktor ikonnya. Nah, yang kedua sendiri adalah icon. Icon ini jadi bisa kayak disebut logo juga, simbol juga. Nah, simbol ini kenapa sih berpengaruh besar bagi psikologi marketing secara offline gitu, secara online? Karena emang dari segi
dari segi apa yang orang lihat gitu ya. Misalnya logonya menarik gitu, misalnya logonya kok tokonya toko burung gitu, terus misalnya logonya burung phoenix, buwung phoenix. Jadi kalau teman-teman yang tahu One Piece gitu, komik One Piece kan ada yang namanya buah iblis burung gitu, ada 3 gitu ya, ada yang burung biasa, burung gede, ada burung phoenix, dan ada pteranodon. Nah misalnya kayak gitulah logonya, coba deh tiba-tiba pakein mereka gitu, wow, pasti emang pecinta One Piece dan pecinta buwung puyuh tiba-tiba bisa muncul gitu. Kok logo lu kayaknya gak asing gitu. Itu bisa tapi itu aneh sih, itu juga agak curang juga, cheatable juga ya. Nah berikutnya adalah slogan. Terkadang slogan itu bisa menjadi psikologi marketing yang epic banget. Misalnya kayak Nike gitu, just do it. Terus apalagi yang gue tahu ya, ternyata gue nggak tahu banyak. Nokia kalau nggak salah, connecting people kalau nggak salah ya kayak gitu-gitulah ya, yang kayak lebih kepada tagline yang ngeboom gitu, jadi bikin orang langsung remind. Itu namanya psikologi marketing juga, itu termasuk di dalamnya. Nah yang berikutnya adalah trik yang sekarang nih, untuk sekarang yang keempat yang banyak orang sering lakukan itu adalah endorsement. Kenapa sih endorsement itu dibutuhkan gitu? Endorsement itu jadi kayak, kalau zaman dulu kan kayak brand ambassador gitu ya, istilah kerennya. Nah tapi kalau sekarang itu lebih kepada endorse. Nah ketika endorse ini misalnya banyak digunakan gitu, biasanya bisa bias ya, tapi ketika digunakan oleh beberapa yang emang lebih ternama gitu, misalnya cuma endorse-nya 5 orang selebgram, 5 orang youtuber, atau 5 orang artis gitu, tapi emang mereka mempunyai nama besar. Nah ini bakal dirimain orang kayak, oh ini ingat produk ini, ingat artis ini, produk ini gitu. Misalnya contohnya siapa ya dulu ya, Raisa gitu, yang memorable banget sama Mentosnya, terus sama iklan kopinya. Ya banyak sih ya. Nah yang berikutnya adalah kayak pemilihan nama ini yang mungkin orang-orang suka kayak, nama, apalah arti sebuah nama, what the fuck boy, what the fuck. Arti nama tuh bagi bisnis sekarang tuh pentingnya itu bukan main. Jadi ketika teman-teman memilih nama, itu akan menjadi kayak seberapa value-nya sih nilai bisnis kalian gitu. Makanya kan kayak Bukalapak, Tokopedia, OLX, Facebook, Gojek, apalagi ya, Instagram. Nah mereka pasti memiliki filosofi yang kuat atas nama-nama tersebut. Nggak mungkin asal nyaplok gitu dong. Ya walaupun mungkin ada orang yang asal nyaplok gitu. Nah jadi dengan adanya pemilihan nama yang baik gitu, misalnya kayak teman-teman mau menjual yang udah universe banget lah ya, misalnya salad buahnya misalnya teman-teman salad buah premium Budi. Nah jadi nanti misalnya ciri khasnya ketika orang-orang nyari salad buah premium, nah nanti bakal muncul, apalagi kalau teman-teman nyantumin Budi gitu, cuma ada satu-satunya gitu, nanti akan ada di pencarian teratas. Nah jadi bagi sebagian teman-teman yang mau mulai berusaha, wajib banget diingat ya, apapun yang kalian lakukan nanti, psikologi marketing itu termasuk salah satu part dan elemen paling penting untuk